لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab wujubi shaumi ramadhana wa bayani fadli as-siyami wa ma yata'allaqu bihi. Ay hadha babun fi bayan wujubi shaumi ramadhan wa bayani fadli as-siyami wa ma yata'allaqu bihi. Ini bab yang membahas tentang wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Jadi tadi musannif menyebutkan, Imam Nawawi menyebutkan judul ini dua kali penyebutan puasa dengan redaksi yang berbeda. Pertama saum, yang kedua siyam. Babu wujubi saum wa bayani fadli siyam. Abbara bihi thaniyan ba'da at-ta'bir awalan bis-sawf tafannunan fi at-ta'bir. Jadi pengarang, maksudnya Imam Nawawi, jadi mengungkapkan yang kedua itu, jadi dengan ungkapan siyam ba'da at-ta'bir awalan bis-sawm, setelah yang pertama disebutkan saum, padahal pede artinya. Nah, untuk apa? Tafannunan fit ta'bir. Ini sekedar jadi ialah membahasankan, memperindah bahasa doang. Ini dari segi balaghah. Jadi atane mai arwanya arak variasinya. Ya marak itulah kesalahan, kekeliruan, kekhilapan padahal sikit doang. Tapi untuk hal-hal tertentu, lek pidato misalnya, justru ini memperindah karena susunan kalimat. Karena lama terpaku lek sikit doang, kadang-kadang dengan dengarnya agak jenuh. Apalagi kalau itu diulang-ulang terus. Nah, jadi ini dalam balaghah tafannun ini, arak variasinya. Imam Nawawi mengawali bab ini dengan menampilkan ayat yang paling populer tentang kewajiban ibadah puasa Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah 183 dan sampai 185. Tetapi surat ini sebenarnya sampai tentang puasa sampai 188. Jadi 183 sampai 188. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala syahru ramadan ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi para ulama meneliti ayat ini dari awal, sungguh redaksi yang sangat luar biasa, menyentuh. Jadi Allah mengawali panggilannya, ajakannya atau pemberitahuan ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi nidaan lahum bi asyraf awsafihim, Allah memanggil mereka, memanggil kita orang-orang yang beriman dengan menggunakan predikat atau sebutan yang paling mulia, yaitu orang beriman. Padahal apa sih orang beriman ini? Iman sih sebenarnya dalam kutip satu saja ayat Al-Quran, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi yang namanya orang beriman sebenarnya kalau disebut nama Allah takut bergetar hatinya.
Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah terus bertambah keimanannya. Inilah salah satu karakter dengan beriman. Nah pertanyaannya, arah ndek ciri-ciri oleh itu. Padahal mungkin lamun jujur sang dek man sampai no. Ketika disebutkan nama Allah, kaget kita. Bergetar, apalagi kan gawe maksiat, bahkan kenjering bulu nawak teh. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, terus berombok iman teh. Mungkin ya hanya beberapa saja yang sudah sampai le maqam ini. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Tetap kita dipanggil dengan panggilan yang sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tetap dong predikatino tolok nele ite. Jadi mungkin lah untuk bahasa yang le ite dengan tate mune alus panggilannya ano raden macam lah semacam kalimat ini. Padahal setanggornya kena nakal, kena bengel. Nah, panggilan itu indah, kadang-kadang menyentuh. Jadi dengan panggilan itu saja kadang-kadang anak-anak ngumba-ngumba bengelnya agak tersadar. Nah, jadi Allah memanggil kita walaupun sebenarnya mentejujur dia berhak ngadu predikat ini, tapi Allah tetap, hai hamba-hambaku yang beriman. Nah, jadi bagi orang, kata para ulama, yang betul-betul menghayati awal ayat ini, panggilan, sangat malu kita kalau tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wah mano bengel teh, wah mano luek maksiat, tetap doa mano kana Allah. Hai hamba-hambaku yang beriman, gawe puasa nih wajib. Jadi kalau ada orang, kata para ulama, ndek ne puasa dengan mendengar atau membaca ayat yang kelewatan. Nah, jadi seharusnya teh ilek. Wah manapun pegawaian tidak ini tetap panggilan Allah begitu mesra. Begitu panggilan kasih sayang dari kita. Nah barulah Allah kemudian melanjutkan dengan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini pun kata ulama ahli tafsir sengaja tidak ditampilkan nama Allah. Ndek dengan kataballahu alaikumus shiyam, Allah mewajibkan, tapi dengan redaksi di, awalan di, diwajibkan atas kalian berpuasa, seolah-olah yang mewajibkan tidak disebutkan. Ada hikmahnya. Karena para ulama, inilah salah satu hikmah terbesar dengan puasa Ramadan ini. Artinya ande Allah tidak, bukan Allah yang memerintahkan, tetap puasa ini bermanfaat. Paling tidak dari segi kesehatan. Nah ia ampok selaku umat lekal zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, hampir rete-rete dengan para ulama syariatnya adalah berpuasa. Hatta dengan Hindu, Buddha, kaum Hucu tetap Arab, walaupun memang beda-beda caranya. Nah saking bermanfaatnya sekarang berpuasa ini, paling tidak dari segi kesehatan. Maka Rasulullah sumu tasihhu, riwayat Imam At-Tabrani, puasalah kalian kan sehat. Nah ini apa disebut? Ndek disebut fa'ilnya, yaitu Allah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa ini atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ai la'allakum tattaqunal ma'asiyah, supaya kalian betul-betul takut, khawatir dan menjaga diri dari berbagai macam perbuatan maksiat. Jadi takut, takwa itu sendiri artinya takut, hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Jadi bukan main-main penafsiran ini. Jadi kata-kata takwa ini kan bayatnya lekan sopo asar ketika Ubay bin Ka'ab ketuanya si Umar bin Khattab. Apa sih takwa ini sebenarnya? Jadi Ubay bin Ka'ab bertanya balik, coba sih deh, lamun deh kira-kira lewat sebuah lorong yang remang-remang, kemudian lorong itu penuh dengan duri, kira-kira mau bersikap deh, saya akan jalan dengan sangat hati-hati akan tidak tertusuk duri. Nah itulah dia takwa. Nah menurut Ubay bin Ka'ab, hati-hati kita menjalani hidup ini, terutama hati-hati ketika kita menghadapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagaimana kita bersikap hati-hati atau tidak itu soduri, seperti itulah kita berhati-hati ketika berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penelitiannya dalil falihin ini la'allakum tattaqunal ma'asiyah. Jadi supaya kalian bertakwa dalam artian takut menghadapi maksiat atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna as-shauma yudayyiqu masalikas syaitan. Sebab puasa itu sendiri hakikatnya adalah yudayyiqu masalikas syaitan. Dia mempersempit jalan-jalan yang dilalui oleh setan. Nafsu ini kan kendaraannya setan. Jadi dengan berpuasa berarti kita mempersempit lahan garapan setan. Nah, jadi kalau kendaraannya saja sudah kita kendalikan, hendaknya berkutik. Maka pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasuffidatis syayatin. Jadi kedatangan Ramadan ini betul-betul membuat setan itu dirantai. Ngerantai amal teh, angkut si menahan diri dari nafsu ini. Nah jadi lekale ayat pertama ini seolah lama berbicara tentang fikih akhlak versi Imam Ghazali. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama ada kata-kata amanu, iman. Yang kedua siyam, puasa. Dan yang terakhir adalah takwa, la'allakum tattaqun. Artinya orang yang berpuasa itu harus punya modal. Dan modal utama itu adalah iman. Marak dengan berbisnis, semakin besar modalnya, semakin luas bausnya jual ini. Nah, jadi semakin enak. Si susah dengan pebisnis lagu modalnya arak atau modal arak lagu ala kadarnya, kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, jadi modal itu adalah iman. Proses jual beli itulah dia puasa. Dan akhirnya nanti yang menjadi untungnya labanya itu adalah takwa. Nah, jadi dengan siluet modalnya, keimanannya, tentu proses menjalani ibadah puasanya semakin enak, semakin ringan lah iya. Deknya berat, tantangannya bisa dihadapi dengan enak. Lamun imannya sekeji, modalnya sekeji pas-pasan, bega sulitnya. Nah, jadi sekenuannya dah akhirnya bedine modal sekeji, ya tentu berjual belinya agak sederhana, ya untungnya pasti sekeji. Bahkan banyak yang tidak untung. Nah, jadi lamun dengan semodalnya luwe, kemudian proses puasanya bagus, tentu hasil akhirnya adalah takwanya akan bagus. Kalau bagus hasilnya, maka dialah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat takwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, dan seterusnya. Orang yang bertakwa itu pertama semua permasalahannya, kesulitannya dalam kehidupan ini akan dipermudah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Rezeki ndak sengke-sengke, ndak tengang dirinya. Nah, jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat atau surah yang lain. Tinggal itu nih, silahkan kita pupuk iman yang menjadi modal kita masuk ke bulan Ramadan. Insyaallah pembicaraan seterusnya nanti kita akan bahas ngumbe anggota mupuk keimanan teh. Jadi nanti diambil dari satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian, ngenok para sahabat. Nah, ini tugas ini. Kewajiban bukan hanya tugas tapi kewajiban kita. Marangkon HP cas HP ini ditebau ngedu doang. Karena menkedu terus akan drop buat baterainya cas ya. Begitu pula dengan iman, ndak tebau panto doang ya, tapi cas dia. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Ngumbe angkon tengah cas iman ya Rasul. Bagaimana kita memperbaharui iman? Nah, Rasul menjawab, akfiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak, hujamkan dalam hati ini kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya di lisan, tapi masukkan ke dalam hati bahwa segala-galanya itu tidak ada dan tidak bukan kecuali itu settingan atau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita berkumpul ini sebenarnya tidak bisa berkumpul, tapi kita dikumpulkan oleh Allah. Semua. Nah, ini versi Imam Ghazali itu bagus sekali untuk pendidikan kita, menambah atau meningkatkan keimanan kita jadi modal ketika memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah pada pembahasan berikutnya. Allahumma salli ala